Apakah firman Tuhan atau wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Isa, apakah bentuknya tulisan seperti itu? Kalau menurut saya terlalu naif jika dalam bentuk, kalau Allah atau Tuhan memberikan firman kepada contoh Nabi Isa dalam bentuk tulisan gitu. Sehingga inilah difotokopi atau disalin ulang menjadi Injil. Kalau menurut saya sih terlalu bukan naif. tulisan, ya. Nggak mungkin kan? Pasti dalam bentuk suatu intuisi keruhanian. Bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan tidak mungkin bahasa yang sekarang bisa disamai oleh manusia. Entah bahasa digital, bahasa tulisan, bahasa apapun. Pasti bahasa keruhanian. Itu mulut ke mulut. Karena apa? Di Qur'annya pun sudah dituangkan, dijelaskan di Qur'an bahwa pada dasarnya, pada ujungnya, kebanyakan manusia memang akan seperti itu. Jadi akan ada kaum yang itu kebanyakan, dan itu sesungguhnya tidak mengenal arti yang sesungguhnya di sesuatu hal. Itu di Qur'annya banyak, makanya ada kata-kata juga di Qur'an itu istilahnya apa ya? Kalau di bahasa sederhanakanlah, janganlah kamu mengikuti kebanyakan kaum. Janganlah kamu mengikuti kaum kebanyakan. Kalau kita pelajarin itu berarti kita harus hati-hati bahwa yang banyak belum tentu benar gitu loh. Berarti yang benar justru minoritasnya berarti. Mungkin minoritas, mungkin banyak, iya, cuman tersembunyi. Iya. Mungkin aja gitu kan. Mungkin banyak tapi tersembunyi. Cuman ya kalau memang dogma doktrin yang terlalu berat ya daripada membahayakan mungkin sudah waktunya pelan-pelan kita membahas. Ya seperti tadi, Qiyam itu jelas-jelas kata-katanya adalah bangkit. Kalau bangkit berarti dari tidak tahu jadi contoh. Qiyamulail, kalau di Islam itu ada yang namanya Qiyamulail. Dan itu dipraktekkan dalam bentuk bangun malam melakukan ibadah ritual. Katakanlah sholat tahajud katakanlah. Itu kan berarti kebangkitan. Dari tidur, dari nggak sadar, dari eling, dididik oleh Nabi Muhammad. Bangun, biar kamu eling, kamu sadar. Itu secara dangkal bisa diambil pembelajaran seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lebih dalam lagi dan kita bikin luas lagi. Yang harus kita elingi siapa? Yang harus kita sadari siapa? Gitu kan? Nah, itu yang membuat tingkatan manusia itu berbeda-beda. Monggo kembali, mau loker mana? Frekuensinya masing-masing. Gak bisa saling menyalahkan, Mas. Contoh terus. Kita bicara sama anak SD, nggak mungkin belajar matematik. Bicara integral, turunan, logaritmik, nggak mungkin. Bicaranya 1 tambah 1, 2. 4 kali 4, 16, kayak gitu aja. Cukup. SMP mungkin nambah. Dengan bagi-bagi kayak, dengan himpunan kayak, apa segala macam. Tapi udah kelas doktor profesor. Masa nggak bisa ngejabarin integral pangkat 3? Kalkulus level berapa? Nah, kita mau di mana frekuensinya? Kalau tadi yang ditanyakan seperti itu, mau bahas di mana? Kalau dibahas frekuensinya yang tanda kutip kebanyakan atau di bagian A, frekuensi A, ya begitulah adanya. Tapi kan itu seperti bawah. Belajar itu seperti bawah, apalagi spiritual. Jangan lihat dari situ saja. Yuk, kalau mau, bongkar lagi. Dikupas ya. Kupas lagi. Kalau mau, kalau jujur, mau. Okay. Kalau jujur. Jadi kalau mau cukup dengan apa adanya, yang sekarang ramainya seperti apa, monggo, setiap orang punya frekuensi masing-masing. Banyak pertanyaan tentang Tuhan itu, memang banyak itu kan. Iya. Tuhan dengan sifat yang maha adil. Ya. Tentunya dengan menciptakan semuanya itu dengan sifat yang maha adilnya tadi. Ya. Ini saya ambil contoh ini kan. Babi itu diharamkan kan ya. Terus mengapa? Terus apa yang melatar belakangi? Terus bagaimana kalau dikaitkan dengan sifat keadilan Tuhan itu? Gimana penjelasannya kan? Ya. Tuhan itu saat ini kebanyakan orang menganggapnya, bagi saya loh ya, menganggapnya itu sosok. Tuhan itu dianggap itu sosok gitu loh. Sesuatu yang seperti apa gitu. Di luar sana yang jauh. Di luar sana yang jauh.
Yang duduk di singgasana. Padahal jelas kan di Al-Baqarah, fa inni qarib, aku itu begitu dekat gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, begitu dekat. Satu, pemahaman tentang Tuhan sendiri sudah berbagai macam, berbeda-beda, tergantung makom tadi. Kalau kita bicara makomnya yang Allah yang meliputi, Allah yang maha adil, Allah yang bijaksana. Ini bahasa sederhananya, logikanya aja dulu. Tidak semata-mata kalau Allah menciptakan sesuatu, itu tidak ada manfaatnya. Apa iya sang babi dihadirkan hanya untuk diharam-haramkan? Itu konsep liar ya, konsep pemahaman liar seperti itu. Nah, kalau mau dipelajari lagi, kenapa sih diharamkan? Terutama di Islam. Kenapa diharamkan? Ternyata kalau kita pelajari, Tuhan itu emang sempurna, semesta ini sempurna. Ternyata ada kandungan-kandungan yang sudah dipelajari para ahli biologi, ahli kehewanan. Ada kandungan-kandungan yang tidak menyehatkan di dalam dagingnya babi jika dikonsumsi oleh manusia. Jika dilihat secara sains seperti itu. Tapi jika dilihat dari konseptual yang lain, oh, babi itu bisa juga menyimbolkan. Menyimbolkan apa? Sesuatu yang, tanda kutip, atau contohnya lah, cangkang sampah, cangkang pisang dimakan, sampah dimakan, maunya di lumpur-lumpur, di kotor-kotoran. Diharamkan, tanda kutip. Bo ya jangan seperti itu. Simbol buatmu, buhai manusia, kamu jangan seperti itu. Masuklah, berhubunganlah dengan sesuatu yang bersih. Yang sampah, yang tidak bermanfaat, lepaskanlah dari dirimu. Kan bisa juga dimaknai seperti itu. Secara filosofi. Secara filosofi bisa seperti itu. Tapi kalau secara syariat jelas, itu memang diharamkan, dan ternyata setelah dipelajari, oh, ada sesuatu yang kurang menyehatkan. Kalau cacing pita, sapi juga ada. Ya, cuman di situ mungkin kandungannya lebih banyak, kandungannya lebih besar. Tapi sebenarnya ada Tuhan nggak di dalam babi? Makanya babi Ya, ada. harusnya ada dong. Makanya babi ada, berarti ada yang menciptakan. Sedangkan Allah meliputi jagat semesta raya itu. Berarti ada Tuhan di dalam babi. Kalau Ya, nggak ada. ada Tuhan, babi mau hidup gimana? Dia bernafas? Iya kan? Berarti Tuhan mengharamkan dirinya sendiri. Kalau kita bicara secara bahasa seperti itu. Iya. Makanya mau dilihat dari konsep ana. Kalau dari konsep filosofi, pemaknaan lebih dalam, bicara esensi, nggak akan gegabah dalam menilai. Karena kalau misalkan kayak Mas Hendra tadi, berarti Allah menciptakan babi, kemudian udah menciptakan, diharam-haramkan juga sama dirinya sendiri. Kan? Nah, itu kita mau bicara di Iya. makom mana, Iya. gitu loh. Termasuk kalau anjing berarti menajiskan dirinya sendiri berarti. Iya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara Kan nggak relevan kalau di situ ya. betul. Makanya Dengan sifat kemaha hebatannya, maha sempurnanya kan nggak relevan, nggak cocok. betul. Makanya pembahasan hal seperti ini itu kan tanda kutip bisa liar, bisa berbahaya, bisa menimbulkan perdebatan dan Gini. seterusnya. Jika apa? Jika tidak mengenal esensinya. Esensinya apa? Semua ini ada diawali oleh yang namanya Tuhan atau Allah atau God. Hebatnya Nabi Muhammad. Awaludin ma'rifatullah. Kenali dulu dia. Sehingga secara konsep nggak akan salah harusnya. Jadi mungkin gini Kang, kita itu sebenarnya pengen memperdalam memang secara agama. Kita kan dulu bukan orang-orang yang nggak pernah masuk ke pondok pesantren atau apapun, nggak pernah. Jadi kita itu memang pengen istilahnya edukasi secara mendalam tentang agama. Kalau bisa secara esensinya, biar kita nanti ketika mempelajari agama itu betul-betul bisa menerapkan secara benar gitu. Oke Kang. Selanjutnya gini, ini ada pertanyaan titipan lagi nih Kang. Umur manusia itu ditentukan Tuhan apa dirinya sendiri? Kalau saya belajar dari guru di Bali, saya dengar-dengar dari beliau, itu ada berbagai level. Ada yang mati itu karena tanda kutip
tubuhnya. Yang kedua karena pikirannya. Dan yang ketiga karena memang waktunya. Tanda kutip karena semesta. Ada yang menyampaikan seperti itu. Contoh, kita harusnya makan. Secara fitrah manusia itu harusnya makan dan minum. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. Itu dia pasti akan kekurangan kebutuhan tubuhnya, sehingga tidak akan betah, tanda kutip, jiwa di dalam jasad itu. Karena jasadnya tidak terurus. Ya kan? Karena jasadnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sedangkan jasad butuh makan, minum secara zahir. Butuh sel-sel atau yang namanya dari makanan, minuman, dari roh nabati, hewani. Butuh nutrisi. Butuh nutrisi, butuh vitamin. Betul. Sedangkan itu nggak ada. Sehingga si wadahnya jadi rusak. Si jiwa nggak akan betah, pergi. Ada pemahaman seperti itu. Jadi salah siapa? Salah Tuhan. Dikit-dikit nyalahin Tuhan gitu. Nah, itu karena apa? Ya karena dia tidak menjaga wadahnya. Itu disebut dia meninggal karena keinginan tubuh. Yang kedua, ada yang menyatakan juga meninggal karena tanda kutip keinginan pikiran. Stres itu nggak boleh. Depresi itu nggak boleh. Kemudian dia mengalami depresi, mengalami yang namanya stres. Dia tidak bisa mengendalikan diri dengan semua godaan, cobaan yang ada. Kemudian jatuhlah dia, tanda kutip, misalkan bunuh diri kayak. Atau yang kedua, makin rusak tubuhnya, makin rusak pikirannya, sehingga tanda kutip, tidak betah lagi tuh persatuan antara jiwa sama raganya, berpisah lagi. Tapi ada juga pemahaman ketiga bahwa dia sudah menjaga makanan, menjaga minuman, tidak stres, tidak depresi, pokoknya bahagia aja. Tapi meninggal, kan sudah ada kontraknya. Gitu. Jadi ada pemahaman kurang lebih 3 level seperti itu. Beda-beda juga di tradisi lain yang menyatakan bahwa semua sudah ditentukan. Ya, memang sudah ditentukan. Kalau dikalikan ke yang tadi, ditentukan. Berarti contoh, orang nggak mau makan, nggak mau minum, sehingga tubuhnya jadi tidak terurus, sehingga dia mati. Ada yang nyebut itu mati karena keinginan tubuh. Tapi ada juga tradisi lain, ageman lain atau agama lain yang menyatakan, itu semua karena Allah, karena Tuhan. Maksudnya kita perdalam lagi, nggak sedangkali itu ternyata yang membuat dia nggak mau makan siapa? Yang membuat dia nggak mau minum siapa? Dia juga. Nah, jadi kalau kita pandang secara bijak, nggak salah gitu loh. Sisi kiri menyebutkan semuanya karena Allah. Ya, tapi perdalam dulu. Oh, ternyata Allah dalam bentuk af'al, dalam bentuk peristiwa, dalam bentuk kejadian, orang itu menjadi malas makan, menjadi malas minum, sehingga dia jasadnya nggak terurus, sehingga dia mati. Orang lain, misalkan di sebelah menyatakan, itu mati karena tubuhnya. Yang membuat dia nggak makan, nggak minum, Tuhan juga. Tubuh, tanda kutip. Dari mana? Ujung-ujungnya dari Tuhan juga. Jadi, fair. Mau lihat dari sisi kiri, bahwa semuanya karena Tuhan, betul adanya. Tapi lihat dari yang kedua, punya pemahaman lain, itu karena tubuh, misalkan. Fair. Tinggal bijaksananya kita melihat dari aspek mana. Karena, gini, seseorang melihat HP ini. Bagi orang yang melihat dari sini, ini persegi panjangnya segede gini. Tapi kalau saya lihat dari sini, dia bentuknya cuma segini loh. Tipis. Iya, Tapi tipis. buat yang di sini tebel. Jangan nyalahin yang nyebut tebal dulu. Jangan nyalahin yang nyebut tipis dulu. Tergantung Nah. sudut pandang berarti ya. Kita mulai dari sudut pandang mana? Oke Kang, mungkin ini bahasan terakhir. Tadi sering Kang Yudi bilang ini tentang makrifat, pengenalan secara nama, biismi, bisifat, dan barusan lewat af'al. Itu kan sering berputar di situ. Terus sebagai orang yang istilahnya merindukan pencariannya, pengen dekat, pengen bertemu, bercinta bahkan dengan Tuhan yang sudah dikasihkan. Ya.
tentang masalah pengenalan bizat. Itu mungkin bisa istilahnya kerso, perkenan jenengan itu mau memadar kepada kita. Mungkin agar kita mungkin punya istilah sedikit lebih gambaran yang agak jelas ke situ kan. Mau silakan kan. Sederhana. Alamatnya sudah jelas. Jadi para nabi, para rasul, para sunan, para wali itu udah sangat bijak mengajarkan ilmu spiritual, ilmu agama, tanda kutip yang sejati gitu ya, yang benar gitu. Satu, di hadis qudsi dijelaskan bahwa kalau di Islam tuh langit dan bumi takkan mampu menampung zatku. Tapi kolbunya yang mukmin, kolbun mukmin adalah rumahku. Langit dan bumi takkan mampu menampung zatku. Tapi kolbunya mukmin adalah rumahku. Jelas itu banget. Jelas banget itu. Alamatnya. Bahwa ternyata Allah itu punya tempat kan, tanda kutip nih. Quote and quote, tanda kutip. Allah itu punya tempat. Tempatnya di mana? Ternyata Baitullah. Dan di kalimat itu jelas. Qalbun mu'min Baitullah. Berarti jika ingin mengenal Tuhan, cukup mengenal Tuhan yang terdekat saja dulu. Dan itu ada baitnya. Ada rumahnya. Disebutnya Baitullah. Baitullah itu ada di mana? Ternyata qalbun mu'min. Mu'min itu artinya terbuka. Jadi kolbu yang terbuka, disitulah Baitullah. Sudah sedemikian jelas alamatnya di hadis qudsi. Tuhan bisa dikenal? Tak mungkin Nabi Muhammad menyampaikan awaluddin ma'rifatullah jika tidak bisa dikenal. Pasti beliau telah mengenal, makanya beliau berani menyampaikan itu, menurut saya. Jika mau beribadah yang benar, tanda kutip berkehidupan yang benar, kenali dulu, ma'rifat dulu pada Allah. Kenali dulu Allahnya. Biar jelas yang kau sembah. Apa bisa? Di mana? Bagaimana? Di hadis qudsinya dijelaskan. Qalbun mu'min Baitullah. So, jika ingin mengenal tadi, katakanlah Tuhan. Kenali dulu kolbumu, setidak-tidaknya itu. Kolbu loh ya. Bukan hati, hati-hati. Hati itu liver. Organ tubuh. Ini kita bicara kulb. Bicara fuad dan seterusnya dan seterusnya. Istilahnya seperti itu. Itu sendiri udah konsep yang ayo kita pelajari lebih dalam, lebih hati-hati. Ya. Dari situ baru kita akan mengenal mana dat, mana sifat, mana asma, mana af'al. Ya. Terus kalau kita menelik ya, langsung kita ringkas ke belakang mungkin ya. Kenapa Tuhan itu kok menciptakan mungkin ya seluruh semesta ini dan akhirnya manusia yang membuat akhirnya jadi membuat berbagai macam peristiwa. Dan istilahnya siapa itu awal mulanya yang menentukan agama terus istilah bilang ini Tuhan. Siapa yang mengajari itu awal-awalnya? Toh mereka tidak ada keilmuan, tidak ada redaksi tekstual, kitab atau situs dan sebagainya. Itu pertanyaan yang sampai sekarang tidak terjawab. Dan tidak ada yang berani menjawab secara tegas ataupun secara lugas. Kalau bicara awal muawal. Mohon maaf saya nggak bisa lebih dalam lagi dari itu. Kalau bicara awal muawal, itu nggak bisa. Nggak bisa di sini lah. Kalau bicara awal muawal. Iya. Kalau tadi dikaitkan dengan bahwa kita sebenarnya itu tidak ada keterpisahan. Sebenarnya kita juga manunggal. Berarti kan sebenarnya kita juga tahu bagaimana kok bisa sampai begini, begitu. Ya. Karena kita bukan siapa-siapa lagi, kita juga beliau. Ya. Kalau bicara tadi awal muawal, nggak ada yang bisa menentukan awalnya gimana, awalnya siapa. Cuman jika kita pelajari, ternyata tidak serta-merta yang namanya kitab suci itu ada seperti Quran, Injil, Weda, Tripitaka dan seterusnya. Tidak semata-mata itu ada, dibikin jika belum ada pengalaman dari yang membikinnya. Tanda kutip seperti itu. Contoh, Nabi Isa mendapatkan firman dari Tuhan. Firmannya apakah dalam bentuk bahasa Ibrani? Bahasa Injil yang awal itu katanya bahasa Ibrani.
Kemudian ditranslate jadi berbagai bahasa, sekarang menjadi kitab yang disebut Bible, atau yang disebut Holy Bible, atau apapun itu bahasanya. Apakah firman Tuhan atau wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Isa, apakah bentuknya tulisan seperti itu? Kalau menurut saya terlalu naif jika dalam bentuk, kalau Allah atau Tuhan memberikan firman kepada contoh Nabi Isa dalam bentuk tulisan gitu. Sehingga inilah difotokopi atau disalin ulang menjadi Injil. Kalau menurut saya sih terlalu naif. Tulisan, ya. Nggak mungkin kan? Pasti dalam bentuk suatu intuisi keruhanian. Bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan tidak mungkin bahasa yang sekarang bisa disamai oleh manusia. Entah bahasa digital, bahasa tulisan, bahasa apapun. Pasti bahasa keruhanian. Bahasa keruhanian mainnya kan di intuisi. Intuisi itu dialami, dilakukan, diamalkan. Menjadi pengalaman dan terbukti kebenarannya bagi dia. Dari situ, ingin menuangkan pengalaman tersebut menjadi hadiah atau oleh-oleh untuk umat-umatnya seterusnya. Jadilah catatan-catatan yang sekarang kita pelajari sampai sekarang. Contoh lain, saya di Sunda nih. Di Sunda itu ada yang namanya buku Layang Muslimin Muslimat. Itu buku spiritual keren. Itu pembelajaran tentang ketuhanan, ketauhidan, tentang tasawuf lah kalau dikatakan seperti itu. Bahasanya apa? Bahasanya Sunda. Kenapa Sunda? Berarti si penulis yang menuangkan menjadi buku, itu dia pasti mendapatkan pengalaman spiritual. Wahyu ya mungkin gitu ya. Dalam tanda petik. Tanda kutip, zaman kenabian kerasulan dulu sebutnya wahyu. Iya. Zaman sekarang mungkin saya nyebutnya intuisi. Gitu kan? Dengan belajar dari guru sebelumnya. Gitu kan? Dan mungkin ujungnya juga ke Kanjeng Nabi yang mana. Nah, dari pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka alami, mereka ingin tuangkan pengalaman itu. Tertulislah. Karena dia orang Sunda. Dia orang Jawa Barat. Sehingga keluarlah tulisannya pun dalam bentuk tulisan Sunda. Nah, dari situ kita bisa memaknainya bahwa agama itu bisa diajarkan dalam berbagai konsep, berbagai tradisi, berbagai bahasa. Tapi tentu harus bisa dibongkar, bisa dibuka rahasianya. Jangan hanya stuck atau mentok dengan membaca yang dituliskan. Karena yang dituliskan adalah pengalaman. Minumlah air, maka kau akan kenyang. Tugas kita kan bukan membaca itu berulang-ulang. Bukan mengagung-agungkan kalimat itu. Tugasnya adalah baca sekali, pahami, cari gelas, tuangkan, minum. Sebetulnya kan itu amanah atau apa istilahnya, ayat atau pesan yang disampaikan oleh leluhur kita. Apakah itu para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Sesungguhnya memberikan amanah-amanah dalam bentuk seperti itu. Ya tinggal memaknainya aja seperti apa. Berarti pengamalan ya, ujung-ujungnya harus itu ya. Ujungnya ya memang diamalkan. Iya. Tapi kan diamalkan perlu proses. Oke. Prosesnya dari apa? Dari baca, dari bertanya. Betul. Kemudian ya muter lah, berpikir sedikit lah. Saya sih nangkepnya gitu, Mas. Oke Kang Yudi, terima kasih sudah mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan liar ini. Semoga nanti bermanfaat bagi kita tentunya, bagi penonton juga. Matur nuwun. Siap, Kang sami-sami, Yudi. sami-sami, nuhun.